Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berinteraksi dengan geografi. Di sesi kali ini kita akan mencoba membahas tentang latihan soal untuk SBMPTN 2021. Semoga yang nanti ikut bisa dimudahkan, dilancarkan dalam mengerjakan serta diterima di PTN favorit kalian semua. Amin. Kita lanjut ke soal pertama. Oh ya, saya jelaskan dulu. Di sini ada tanda kurung. Berarti ini bukan termasuk soal ya. Kalau ada tanda kurung bukan termasuk soal, ini adalah bagian dari pembahasan nantinya. Oke, langsung saja soal pertama. Contoh konsep geografi yang berkaitan dengan manfaat atau kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah. Nah, konsep geografi ini kan ada 10. Di antaranya adalah nilai kegunaan. Jadi di soal ini kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu kalimat dalam soal ini termasuk konsep yang mana sih. Lalu kita akan menemukan pola kalimat yang sama dengan yang ada di kalimat soal. Karena berkaitan dengan manfaat atau kelebihan suatu objek atau wilayah, ini termasuk konsep geografi yang nilai kegunaan. Berarti kita akan mencari pilihan jawaban yang sama-sama kalimat dari nilai kegunaan. Oke, yang pertama, di sini pilihan A adalah interaksi antara desa kota yang menimbulkan ketergantungan. Di sini interaksi antara dua wilayah berarti ya, desa dan kota. Maka dalam konsep geografi, kalimat ini termasuk konsep interaksi dan interdependensi. Jadi interaksi dan interdependensi itu interaksi yang melibatkan minimal dua wilayah. Lanjut ke pilihan B, berarti yang A tadi bukan ya, bukan jawabannya. Lalu pilihan yang B, pengelompokan industri di kota-kota besar. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya pengelompokan. Maka pengelompokan ini menurut konsep geografi adalah aglomerasi atau pemusatan. Kalau yang C, wilayah di pedalaman Papua hanya dapat diakses dengan pesawat. Ini menunjukkan konsep aksesibilitas atau keterjangkauan. Lalu yang D, ombak di tepi pantai untuk olahraga selancar. Apakah ini masuk dalam konsep nilai kegunaan? Coba kita cek. Nilai kegunaan buat ngapalinya ya, Mas, Mbak. Nilai kegunaan itu diawali oleh huruf N. Maka saya kasih cantolan N itu sama dengan one atau satu. Ingat ya, one berarti satu. Jadi di sini ada satu objek. Tapi pandangan orang itu relatif. Pandangannya relatif. Jadi ya, kembali ke soal manfaat atau kelebihan yang dimiliki oleh tempat atau wilayah. Jadi kenapa satu objek terus pandangannya relatif? Karena gini, ombak di tepi pantai untuk olahraga selancar. Kalau ombak di tepi pantai digunakan untuk selancar, membutuhkan ombak yang besar. Berarti kata kuncinya ada di ombak. Namun, ombak yang untuk selancar ini akan merugikan untuk nelayan karena nelayan membutuhkan ombak yang kecil dalam mencari ikan di laut. Jadi ombak di tepi pantai untuk olahraga selancar itu harus yang besar. Jadi yang dimaksud di sini tuh ombak besar ya. Ombak besar. Soalnya ini untuk olahraga selancar, pasti ombaknya besar. Jadi sekali lagi, ombak besar kalau untuk peselancar itu menguntungkan, tapi kalau untuk nelayan itu merugikan. Makanya itu berkaitan dengan manfaat atau kelebihan yang dimiliki suatu
objek atau lokasi. Lalu yang E, tidak semua pulau di Indonesia memiliki gunung api. Ini bukan bukan konsep ya, tapi masuknya prinsip distribusi atau persebaran. Jadi jawabannya yang D. Di sini juga sudah ada pembahasannya, nanti bisa dibaca sendiri atau bisa kalian screenshot untuk dibaca dalam bentuk gambar. Tuh ya. Lalu lanjut ke nomor 2. Oke. Di sini tentang SIG atau Sistem Informasi Geografis. Di sini disebutkan ada data tentang curah hujan, jenis tanah, dan jumlah penduduk pada suatu daerah. Lah, data-data tersebut itu bisa diperoleh dengan cara apa sih? Nah, di dalam SIG itu ada 3 jenis data. Langsung saja ke pembahasannya di sini. Pembahasan yang pertama ada data peta. Data peta ini ya dalam bentuk peta ya, baik itu soft file maupun hard file. Lalu yang kedua adalah data lapangan atau terestris. Lah, data lapangan atau terestris ini harus disurvei atau diukur langsung di lapangan atau di keadaan sebenarnya. Ini contohnya seperti data curah hujan, jenis tanah, dan lain-lain. Jadi harus disurvei langsung ya. Peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk mengecek, oh jumlah curah hujannya berapa sih, jenis tanahnya apa. Lalu yang terakhir adalah data PJ atau citra. Tahu semua lah ya, citra itu gambaran permukaan bumi yang dilihat dari atas lalu dijadikan soft file atau hard file. Berarti kita kembali ke soal. Berarti ini jawabannya yang A ya, survei di lapangan atau kita namakan data terestris. Oke, lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini kaitannya dengan materi litosfer. Litosfer masih di kelas 10. Nah, ini tentang benua. Benua yang sekarang tuh dulunya adalah benua tunggal atau kita sebut dengan, kita kenal dengan Pangaea. Ini Oke, benua tunggal ini terpecah karena gerakan lempeng baik yang ke barat maupun ke utara menuju Khatulistiwa. Nah, akibat dari pergerakan lempeng ini apa sih? Jadi ada beberapa akibat dari gerakan lempeng ini sudah ada di pembahasan. Berikut pembahasannya. Jadi menurut seorang ahli bernama Wegener, dulu disebut Pangea. Lah itu karena gerakan lempeng yang saling menjauh, jadi mulai terpecah. Lah akibatnya ada yang pertama, lempeng-lempeng samudra dan benua mengapung sendiri-sendiri, ya yang seperti sekarang ya, kan benua Afrika sendiri, Eropa sendiri, Asia sendiri, Australia, Amerika Utara, Amerika Selatan gitu. Lalu yang kedua, Samudra Atlantik semakin meluas. Terus yang ketiga adanya kegiatan seismik atau gempa ya. Seismik itu gempa. Lalu yang terakhir adalah batas Samudra Hindia semakin mendesak ke utara. Dari keterangan berikut, maka jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ini terkait dengan bencana. Bencana ini ada di materi kelas 11. Di soal disebutkan fenomena alam seperti pemanasan global dan tsunami yang menyebabkan hilangnya nyawa dan sebagainya itu termasuk ke dalam indikator ancaman yang mana? Oke, kita ke teorinya dulu ya. Di sini sudah ada 5 ancaman. Yang pertama, ancaman alamiah. Ini berupa fenomena alam seperti tanah longsor yang ada di lahan miring. Lalu yang kedua, ancaman biologis. Ini
berkaitan dengan organik atau mikroorganisme yang bersifat patogen, toksin, dan bahan-bahan bioaktif lainnya. Lalu yang ketiga, ancaman geologis. Ini biasanya kaitannya dengan lempeng seperti gempa bumi dan gunung meletus. Lalu yang keempat, ancaman hidrometeorologis. Ini bersifat gabungan ya, ada atmosferik, hidrologis, atau oseanografis. Kalau atmosferik itu kaitannya dengan udara, kalau hidrologis kaitannya dengan perairan darat, kalau oseanografis kaitannya dengan perairan laut. Yang terakhir adalah ancaman sosial alami berupa ini ya, contohnya meningkatnya ancaman bahaya geofisik dan hidrometeorologis seperti tanah longsor, banjir, kekeringan yang diakibatkan oleh interaksi bahaya alam dengan sumber daya lahan. Kembali ke soal, berarti jawabannya yang A ya. Setelah melihat pemaparan materi ini, berarti kita menemukan jawabannya yang A. Kalau misal kalian masih belum paham ya tentang macam-macam ancaman ini, bisa kita pakai cara gampangnya. Kayak hidrometeorologis itu kan bisa kita artikan ini terdiri dari dua kata ya. Kalau hidro kan berkaitan dengan air, ini kaitannya dengan tsunami, air. Terus meteorologis itu kaitannya dengan cuaca. Lebih luasnya lagi tentang iklim yang klimatologis, ini kaitannya dengan pemanasan global. Jadi bisa langsung tertebak, oh jawabannya yang A. Terus lanjut ke nomor 5, kaitannya dengan sumber daya alam, masih di kelas 11 juga. Ini tentang beragam sumber daya alam di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Nah, Indonesia ini kan terletak di daerah tropis, curah hujannya tinggi, sehingga aneka ragam jenis tanamannya bisa tumbuh dengan baik dan subur. Oleh karena itu, Indonesia kaya akan berbagai jenis tumbuhan. Nah, fenomena ini termasuk faktor penyebabnya yang mana sih? Kita langsung ke materi pembahasannya di sini ya. Ini ada 3 faktornya. Yang pertama, secara astronomis. Astronomis itu kaitannya dengan garis lintang dan bujur. Garis lintang dan bujur. Kalau garis lintang itu untuk menentukan batas iklim, kalau bujur tuh bisa untuk menentukan batas waktu. Nah, di Indonesia itu ini iklimnya berarti tropis ya, sudah disebutkan juga di soal. Ini tropis. Terus secara geologisnya Indonesia terletak pada pertemuan lempeng tektonik dan pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Mediterania. Lah, akibatnya di Indonesia ini dijumpai banyak gunung api aktif. Dan yang kita tahu, gunung api aktif itu menyimpan banyak potensi. Terus yang terakhir, wilayah laut Indonesia itu mengandung berbagai macam sumber daya alam, baik yang nabati, hewani maupun mineral. Berarti kita sudah tahu pembahasannya. Di sini kaitannya dengan tropis ya. Ini kata kuncinya, iklimnya tropis sehingga curah hujannya tinggi, berarti termasuk yang ya astronomis jawabannya. Lanjut ke nomor 6. Ini kaitannya dengan masalah lingkungan hidup, masih berhubungan dengan iklim ya, di Indonesia dan juga dunia. Ini kan kayak bencana tapi yang sifatnya global, baik di Indonesia maupun dunia. Maka dari 5 pilihan jawaban ini, yang paling global atau umum permasalahannya itu yang ini ya, karena hampir semua negara di dunia itu mengalami masalah pemanasan global. Banyak zat polutan, banyak industri, itu menyebabkan pemanasan global. Kalau keterbatasan sumber daya alam, itu nggak semua negara mengalaminya.
Terus kepunahan keanekaragaman hayati juga nggak semuanya, pembuangan limbah nggak semuanya, polusi udara juga hampir semua, tapi perbandingannya antara polusi udara dan pemanasan global masih lebih global yang pemanasan global, karena ini efeknya juga satu bumi. Lanjut ke nomor 7. Nah, ini pengelolaan lahan pertanian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan itu intinya memanfaatkan SDA untuk kebutuhan sekarang dan menjaga kelestariannya untuk kehidupan yang akan datang. Jadi kita harus menggunakan SDA dengan sebijak mungkin agar pemenuhan kebutuhan sekarang bisa, dan juga di kehidupan yang akan datang generasi berikutnya juga masih bisa merasakan manfaat dari sumber daya alam. Nah, ini yang termasuk prinsip pembangunan berkelanjutan itu yang mana? Kalau ini yang A, ekstensifikasi, ini salah. Salahnya kenapa? Karena ekstensifikasi itu kan perluasan lahan, penambahan perluasan lahan. Jadi kalau perluasan lahan pertanian di daerah hutan, berarti kan harus membuang hutan. Jadi ini bukan pembangunan berkelanjutan, karena di masa yang akan datang hal ini akan sangat merugikan. Terus menanam dengan satu jenis tanaman, ini juga salah. Harusnya ya, harusnya itu rotasi tanaman. Rotasi tanaman itu pergantian menanam tanaman. Jadi misal sekarang panen padi. Nah, setelah panen padi itu jangan langsung ditanami padi lagi, mungkin bisa diselang-seling dengan jagung, cabai, kacang panjang atau yang lainnya. Ini salah ya. Terus penggunaan pupuk organik, ya ini betul jawabannya yang ini. Lalu ini juga salah ya, ini hampir sama dengan pernyataan yang A. Terus menggunakan teknologi modern, ya ini bagus tapi tidak nyambung dengan pembangunan berkelanjutan. Kita lanjut lagi ke nomor 8. Ini terkait negara Australia. Ini kan termasuk negara maju ya, tapi belum masuk kategori negara industri paling maju di dunia. Itu penyebabnya apa? Nah, ini barang tambangnya sedikit. Ini bukan ya. Kalau negara maju itu tidak terkait dengan sumber daya, biasanya ini kaitannya dengan penguasaan teknologi yang tinggi. Ini berarti salah. Terus tidak ada industri berat, salah. Ini justru di sana juga banyak industri berat. Lalu sumber daya manusia kurang terampil, ini juga salah. Yang namanya negara maju bisa dipastikan sumber daya manusianya terampil dan ahli gitu ya. Terus yang D, ini jawabannya yang D. Kenapa? Lah kok sebagian besar wilayahnya padang rumput, kok menjadikan belum bisa jadi negara paling maju di dunia? Karena kalau padang rumput itu kan aktivitas utamanya biasanya terkait peternakan. Peternakan hewan besar. Jadi hewan besar itu contohnya apa? Contohnya kuda, sapi, tuh ya. Makanya Australia itu dikenal dengan banyak persediaan sapinya. Jadi kita aja suka impor sapi dari Australia gitu kan, karena memang kondisi wilayahnya mendukung untuk peternakan hewan besar. Ini kan padang rumput, banyak rumput untuk makanan hewan besar seperti kuda dan sapi itu ya. Terus yang E ini juga salah, berarti jawabannya yang D. Sudah bisa ya. Lalu yang nomor 9, ya ini mana? Di sini tentang bagian sungai. Bagian sungai ini sekali lagi ya yang ada tanda
kurungnya bukan termasuk soal. Ini tambahan dari saya untuk pembahasan. Berdasarkan bagiannya, sungai itu terdiri dari hulu. Hulu ini bagian atas, biasanya yang deket gunung, hutan itu ya. Terus tengah dan hilir. Ini biasanya bagian muara yang menuju ke laut. Nah, yang ditanyakan adalah pada stadium awal. Ya, stadium awal berarti kan masih awal pembentukan. Tingkat kemiringan sungai masih besar karena yang A, lembah sungai berbentuk U. Ini salah ya. Harusnya itu bentuknya V. Kalau masih awal berarti kan masih di bagian atas, sedangkan atas itu bentuk lembah sungainya adalah V. Terus erosi hampir tidak terjadi. Justru kalau di daerah atas nih ya, sekali lagi daerah hulu atau atas itu yang pada awal pembentukannya ini harusnya erosinya besar, berarti salah. Terus yang C, daratan asli baru saja terbentuk. Ya betul ya, jadi kalau tingkat kemiringan sungai masih besar itu biasanya ya baru terbentuk daratan di situ. Terus yang D, ini jawabannya tadi yang C ya. Yang D salahnya di mana? Sungai mengalami pendataran dasar sungai. Ini kalau pendataran dasar sungai adanya di bagian hilir. Sementara hilir itu kan daerah muara yang menuju ke laut. Berarti ini salah. Ini harusnya di hilir ya. Terus dataran banjir ini juga salah. Dataran banjir itu adanya di hilir. Berarti ini salah. Ini jawabannya yang C ya. Karena pernyataan A, B, D, dan E itu termasuk bagian hilir, sedangkan yang ditanyakan adalah bagian hulu. Lanjut ke nomor terakhir. Ya, ini penjelasannya lumayan panjang, nanti bisa dibaca sendiri. Bioma di sini ada bermacam-macam, tapi yang ditanyakan adalah yang memiliki 4 musim dan curah hujannya sekitar 750 sampai 1000 mm per tahun. Di sini langsung saja sudah saya tuliskan curah hujan dari masing-masing bioma, mulai dari hutan hujan tropis sampai gurun. Lah, ini saya urutkan berdasarkan yang paling banyak dulu ya. Ini hutan hujan tropis kan yang paling banyak nih. 120, semakin ke bawah semakin turun, dan yang paling sedikit adalah gurun. Maka kita cari 750 sampai 1000 itu termasuk yang hutan gugur ini ya. Hutan gugur juga terdiri dari 4 musim kan ya. Oke, begitu ya. Ini pembahasannya ada lagi sampai bawah, mungkin bisa dipelajari, bisa di screenshot. Oke, sekian ya dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau ada yang benar mungkin menurut kalian punya jawaban sendiri, bisa komen di bawah. Oke, sekian. Semoga sukses lancar SBMPTN 2021-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.